Google Pixel 4a 4G, ini versi 4G-nya si Pixel 4a 5G yang pastinya. Harganya tuh hanya di 3 jutaan aja, jadi 1 juta lebih murah. Apakah lebih worth it dibanding Pixel 4 atau Pixel 4 XL di harga yang sama? Yuk langsung aja kita simak reviewnya. Let's go! Halo guys, nama gue Stam dari StepTech, dan ya, mari kita langsung aja review si Google Pixel 4a 5G. Sorry ada suara motor, itu tiba-tiba banget, timingnya sangat buruk. Anyway, seperti biasa mari kita bahas dulu untuk si harga dan speknya ya. Untuk harganya di sini kalian bisa beli di harga 3,3 juta. Itu yang RAM-nya 6GB dengan internal storage sebesar 128GB tanpa microSD expansion ya. Seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh dua-duanya linknya di deskripsi. Dan ya, untuk harga segitu guys, kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 730G, fabrikasi 8nm, layar 5,8 inci, compact OLED display, itu masih 60Hz yang pastinya, always on display, UFS 2.1, stereo speaker, ada headphone jack, NFC, USB Type-C 3.1 OTG, dan juga punya baterai sebesar 3145 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 18W. Alright, so untuk si desain dan displaynya, yang pertama mari kita bahas si desainnya sendiri. Untuk desain ini memang gue bisa bilang desain belakangnya sangat simple ya. Google Pixel 4a, 4a 5G, dan Pixel 5 memang desain belakangnya super simple banget. Nothing special, sangat simple, single tone warna yang gue personal sangat suka. Dan juga untuk si build-nya sendiri ini full terbuat dari polikarbonat. Tapi memang ini untuk beratnya guys, kalau misalnya kita coba ukur pakai scaler, ini beratnya cukup berbobot loh. Untuk HP compact kayak gini dia punya berat di 143 gram. Bisa kita lihat, 143. Jadi ya, bobotnya walaupun dia dari polikarbonat tapi nggak kerasa murahan juga ya, which is very nice. Dan balik lagi ke desainnya, untuk desain depan yang pasti ini jauh lebih modern dibanding Pixel 4 ya. Bezelnya udah sangat tipis dan overall ini HP kelihatan 2022 lah. Nggak kelihatan kayak HP tua kayak Pixel 4 atau 4 XL. Dan untuk one-handed usage yang pastinya ini lebih enak daripada Pixel 4a 5G ya. Ini kan lebih kecil, lebih compact. Jadi untuk one-handed usage, semua corner bisa dicapai dengan cukup nyaman pakai satu tangan. Gak ada masalah sama sekali, ini salah satu yang enak buat one-handed usage. Tapi memang untuk HP modern, one-handed usage paling enak pasti jatuh ke iPhone 13 mini. Itu HP bener-bener mini banget soalnya. So, untuk fingerprint sensor, dia ini posisinya ada di belakang, dan pas gue beli HP ini tuh kan dia masih di Android 12. Kalau misalnya kalian lihat unboxingnya, itu fingerprintnya agak sedikit lama mikirnya sampai ngebuka. Di Android 13 ini fingerprintnya bisa kita lihat di B-roll sangat cepat ya. Sangat cepat banget untuk HP budget dari Google Pixel dan juga sangat akurat. Yang pasti gue lebih prefer fingerprint tradisional kayak gini daripada Face ID Google Pixel atau optical fingerprintnya ada di Pixel 6 dan Pixel 7. So, next, mari kita bahas untuk NFC-nya. Yang pastinya ada, dia itu posisinya di daerah kamera. Kalau misalnya kita coba scan pakai kartu GTO, keblem, bisa kita lihat, langsung nge-scan dengan baik, lumayan cepat dan juga yang pastinya super duper akurat. Ini penelitian masih bekerja 10 dari 10 lah. Memang ya, semua HP Google Pixel yang gue review rasanya nggak pernah ada masalah NFC. Sangat bagus. So next, untuk kualitas layarnya. Ini memang di Pixel 4a, 4G atau 4G atau 4G, ini memang nggak sebagus di Pixel 4a 5G ya. Tapi memang ini masih punya kualitas yang high quality. Masih kelihatan kayak, apa ya, high quality screen-nya tuh masih kelihatan nggak kayak layar murahan di Redmi 10 gitu. Overall, layar masih sangat nyaman untuk dilihat, dengan kontras yang sangat bagus, color reproduction yang vibrant, detail yang super sharp, dan juga view angle yang menurut gue cukup perfect. Yang bikin agak kurang bagus ya dibanding 4a 5G menurut gue dari si color shift-nya. Jadi nih, kalau misalnya kita coba ke setting ya guys, dia itu ada sedikit color shift, jadi kayak warna itu agak berubah dikit, bukan viewing angle ya, ini kayak color shift-nya tuh agak berubah dikit, kayak di Pixel 6, cuma nggak separah Pixel 6. Tapi asalnya itu nih memang bedanya tuh nggak signifikan banget ya dibanding 4a 5G, ini masih sangat bagus banget ke layarnya. Lebih bagus daripada Pixel 4 yang pastinya guys. Nah, terus untuk pemakaian di bawah sinar matahari yang super duper terik kayak di B-roll, itu memang bisa kita lihat full brightness-nya ini nggak bisa terang banget ya. Jadi layar kelihatan gelap dan agak susah dilihat. Tapi menurut gue masih cukup bisa kok. Dan kalau misalnya di kondisi siang dengan matahari yang ketutup awan, bisa kita lihat kalau misalnya gue geser dikit, itu masih lumayan bagus ya, masih sangat terang dan masih kelihatan. Nah, yang terakhir untuk si touch delay, yang pastinya nggak ada touch delay sama sekali, sama kayak HP Google. Dan untuk haptic ya guys, ini memang dari Pixel 4 ke atas ya, hapticnya tuh chef kiss banget, sangat bagus. Di Pixel 4a juga nggak ada bedanya, hapticnya kerasa sangat bulat, sangat punchy, dan kerasa kayak HP flagship. Oke, dan moving on ke salah satu selling point terbesar dan salah satu yang terbaik dari HP ini, yaitu dari si audio quality-nya. Yang pertama ini
masih ada headphone jack. Di atas posisinya masih ada headphone jack guys, masih sangat versatile, very nice. Dan ya, kualitas headphone jacknya sendiri ini gue bisa bilang sangat bagus banget menurut gue guys. Overall dia punya karakter suara yang warm. Jadi pas gue tes pakai IEM Moondrop 2 yang punya karakter suara bright ya, jadi dia bakal nge-lift jadi agak sedikit warm kalau bisa pakai HP ini. Dengan bass yang jadi lebih punchy, tapi nggak overwhelming, masih enak banget didengar. Vokal yang lebih bulat tapi nggak nusuk. Dan juga kalau bisa dengar vokal cewek, dia nggak bakal ngelekik banget. Oh ya, overall suara juga ini kedengaran bersih dan cukup luas. Untuk amplifiernya juga ini guys, sangat bagus. Dia punya volume step yang banyak ya, khas Android 12 ke atas. Dan juga ini volumenya tuh di sekitar 35%, udah sangat keras banget kalau bisa pakai Moondrop 2. Ya, ini sama seperti kakaknya versi 5G lah. 4A 5G juga punya remarkable quality untuk si headphone jacknya. Dan juga untuk speakernya juga nggak kalah bagus guys. Ini yang pastinya sudah stereo speaker dan memang kualitasnya speaker Google Pixel 4 ke atas tuh sangat bagus semua ya. Jadi Pixel 4 5G juga, Pixel 4a 4G maksud gue, my bad. Ini pretty much gak ada bedanya. Overall punya karakter suara yang balance dengan bass yang cukup punchy, vokal yang jernih dan crispy. Terus juga dia punya overall soundstage yang kerasa cukup luas dan instrumen yang terasa tertata. Ya ini full volumenya juga bisa cukup keras, walau nggak sekeras HP flagship kayak Pixel 6 ya. Tapi dia di full volume untungnya nggak ada distorsi, which is very nice. Dan ya, untuk lebih detail ini di speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin bedanya. Check it out guys. Alright, kita moving on ke si kamera quality-nya ya. Ini kamera belakangnya nggak kayak di 4A 5G, dia hanya single kamera ya, jadi nggak ada kamera ultrawide-nya. Main kameranya tuh di 12,2 megapiksel f1.7, udah ada optical image stabilization dan juga electronic image stabilization. Untuk kamera depan dia hanya 8 megapiksel aja f2.0 yang bisa nge-record di resolusi Full HD 30 fps. Dan untuk kualitas main kameranya ini yang pastinya untuk harganya menurut gue masih one of the best. Malah gue bisa bilang ini lebih bagus daripada Pixel 4 sekalipun untuk si main kameranya ya. Overall, foto khas Google ini benar-benar khas banget ya. Khas flagship Google banget guys. Dia punya detail yang super sharp, dan yang paling khas, high contrast, dynamic range-nya bagus dan juga warna yang natural. Ini overall gambar kelihatan sangat jernih dan tajam banget, enak dilihat. Sama juga ceritanya untuk si night mode atau night sight ya di Pixel. Foto malam hari masih kelihatan terang dengan detail yang sharp, noise yang minim, dan juga gambar nggak kelihatan keterangan kayak HP Cina. Masih kelihatan natural dan masih kelihatan realistik lah. Untuk si selfie ini juga ini cukup bagus, warna oke, detail juga masih kelihatan sharp, dan foto backlight sangat bagus. Cuma menurut gue ini satu kelemahannya, kontrasnya agak sedikit berlebihan kalau misalnya di kondisi yang kurang cahaya. Nah terus untuk si video decoding, kamera belakang bisa nge-decode di resolusi Full HD 60 atau 4K 30 fps. So ini dia kedua sampelnya pakai resolusi tersebut. Check it out guys. Oke guys, ini video recordnya pakai resolusi 4K 30 fps. Ini dia kualitasnya ya. Kalian bisa nilai juga gimana kualitas audionya. Kita coba stabilisasinya sekarang. Harusnya cukup oke ya, karena ada electronic image stabilization. Ya, sekarang mari kita switch ke 1080p 60 fps. So ini resolusi pakai 1080p 60 fps. Jauh lebih smooth ya, tapi memang gak sedetail sebelumnya pastinya. Blue sky, mataharinya ada di sini nih, terik banget. Kita coba stabilisasi. Cukup stabil juga ya. Fokusnya ke tanaman, dan yang terakhir dynamic range ke atas. Saya kalian bisa nilai gimana kualitasnya di bawah. Menurut gue sih dua-duanya sangat solid banget untuk harganya.
So mari kita moving on ke si gaming performance-nya. Nah, moving on ke si gaming performance-nya, ini memang salah satu weakest point dari HP ini. Dia pakai Snapdragon 730G yang kalau buat main game medium agak sedikit berat kayak Mobile Legends atau PUBG itu masih bisa, tapi kalau misal main game Genshin Impact yang gue tes, ini memang agak struggling. Bisa kita lihat gue set di settingan lowest setting dengan FPS 60 ya. Itu gameplaynya tuh punya FPS yang rendah memang, kayak di bawah 30-an. Dengan starter yang ada juga, tapi nggak sampai unplayable lah, masih cukup oke. So ya, overall, technically ini HP bisa ngejalanin Genshin. Tapi gue sendiri kurang rekomen sih. Karena walaupun ini HP nggak cepet panas ya, karena dia bukan pakai chipset flagship, ini chipset mid-range, tapi performanya menurut gue bisa bikin frustasi. So, gue nggak rekomen sih. So, daripada buat main game berat, gue lebih rekomen buat main game enteng aja. Casual, atau main game rhythm game, kayak Bandori. Kenapa? Karena di 4F5G ini, main game Bandori atau rhythm game lainnya ini pretty much sangat baik banget. Di difficulty tinggi nggak ada masalah sama sekali, zero touch dan zero audio delay sama sekali. Ya ini bisa bilang mainnya tuh setara dengan kayak main di Apple device, sangat remarkable. Dan next untuk si UI experience-nya guys, ini nih. Ini nih salah satu kenapa gue suka banget HP limbah Jepang atau HP second-nya Google. Jadi ini softwarenya pastinya jauh setahun lebih bagus daripada Pixel 4 ya. Pixel 4 supportnya sudah berhenti di Google Android versi 13. Kalau di Pixel 4a ini masih disupport sampai Android 14 nanti Februari 2023 untuk si developer previewnya. Yang sangat impresif menurut gue. Untuk harga 3 juta masih disupport sampai Android 14, HP second sih nggak ada ya selain Google Pixel 4a. Bisa kita lihat, untuk sekarang gue di Android 13, tapi HP ini bisa diupdate ke Android 14. Dan ya, yang pastinya untuk UI experience-nya ini pretty much super duper perfect banget di harganya. Seperti HP Google lain ya yang pernah gue review pretty much. Overall mau dipakai buat multitasking, navigasi OS atau navigasi aplikasi sangat hardcore dengan multitasking, launching aplikasi berat. Ini HP masih kerasa lumayan smooth dan juga lumayan konsisten. Ya ini memang dibanding dengan skin-skin OS lainnya ya, kayak U1 UI, MIUI atau skin OS apapun lah. Pixel Experience memang nomor satu untuk masalah optimisasi software. Ya ini memang dari dulu selalu jadi strong point-nya Google. Pixel OS memang one of the best, if not the best software I've ever used for Android. Very nice. Dan untuk sinyalnya, untuk sinyalnya pastinya nggak support 5G ya, tapi di daerah gue aja di Bandung masih belum ada yang support 5G kayaknya deh. So, bisa kita lihat di jam 1:30 siang, gue dapet sinyal LTE full bar, no problem, karena memang walaupun Pixel 4a itu kan HP tanda kutip budgetnya Google, tapi dia nggak nge-skim di hal-hal yang kecil kayak performa layar dan juga performa koneksi ya, semua masih kerasa flagship. Yang gue suka banget dari brand-brand US. Karena kalau brand Cina tuh kadang-kadang suka nge-skim ke yang aneh-aneh. Yang penting maksud gue. So, kalau bisa kita ke speed test, ke detect Telkomsel, kalau bisa kita coba tes. Untuk ping sendiri, khas LTE ya, 34. Dan untuk download speed bisa kita lihat di 20, 30 malah. Ini salah satu yang terbaik ya untuk HP non-resmi. Download speednya ini, untuk LTE, one of the best. Dan untuk uploadnya, kita bakal lihat 321, boom, uploadnya berapa ini? Yap, uploadnya juga nggak kalah bagusnya ya. Malahan ini sampai nyentuh 30 mega uploadnya loh. So, sangat impresif. Ini kayaknya lebih bagus daripada LTE di iPhone 13 mini gue deh. Very nice. Bisa kita lihat 29 download dan juga 32 MB per second upload. Mantap. Dan untuk Wi-Fi-nya atau DRM buatnya penasaran aja ya. Untuk DRM ini gue lupa download, tapi gue bisa jamin ini DRM-nya udah di Wi-Fi yang 1 dan support HDR. Nice. So, last but not least, battery life-nya. Ini punya baterai sebesar 3145 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 18 watt. Dan untuk ketahanan baterai sih ini sebenarnya nothing special ya. Ini ketahanan baterai mirip-mirip sama Pixel 4, nggak Pixel 4 sih sebenarnya, mirip-mirip sama Pixel 4 XL, Pixel 3 dan juga Xperia XZ Premium kalau nggak salah. Yang artinya ini bisa tahan 1 hari penuh, nggak ada masalah, dan pemakaian enteng dengan sedikit medium ya, kayak ngambil foto, baca manga di Chrome, nonton YouTube, dan juga sosmed. Ini gue bisa dapat SOT dari 4,5 sampai 5 jam dengan sisa baterai 20 sampai 15%. So, cukup oke lah. Untuk HP sekecil ini, baterai sekecil ini masih bagus banget menurut gue. Dan untuk charging speednya guys, gue ngecas pakai charger 18 watt ya, yang dibutuhkan HP ini maksimum.
Gue ngecas dari 20% sampai 100% tuh hanya butuh waktu 1 jam 20 menit aja. So, charging speed-nya juga ini sangat cepat. Dan ya, cuma segitu aja video full reviewnya. Untuk konklusinya, apakah Pixel 4a 4G ini di harganya yang 3,3 juta worth it untuk dibeli dibanding kayak Pixel 4, 4 XL, atau even Galaxy S10? Menurut gue sih jawabannya sangat worth it, lebih worth it malah. Terutama kalau misalnya kalian bukan gamer ya, karena kan kelebihan dari HP yang tadi gue sebutin itu dia punya chipset flagship. Ini chipsetnya mid-range, jadi kalau buat para gamer gue nggak rekomen. Tapi buat non-gamer ini sangat rekomen banget. Ini menurut gue HP-nya tuh performanya udah jauh lebih cukup dibanding HP-HP yang tadi gue sebutin untuk kayak normal usage. Ya di harganya mirip sih menurut gue, kalian dapat layar yang walaupun 60Hz tapi kualitasnya jauh lebih bagus dan jauh lebih modern dibanding Pixel 4 dan Pixel 4 XL. Terus dia punya build yang sangat solid banget walaupun dari plastik, kualitas kamera yang solid, speaker yang amazing, dan juga masih ada headphone jack. Terus form factor-nya yang sangat compact ya, jadi bisa satu tangan buat beberapa orang itu sangat penting, kayak gue. So ya, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, atau kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini waifu NPC terbaik ya, Rana. Gue bakal taruh dua-duanya linknya di deskripsi. So, cuma segitu aja videonya guys. Mohon maaf kalau bisa ada kesalahan atau ada fitur yang kelewat. Jangan lupa like dan subs, dan kalau misalnya kalian ada saran mau gue nge-review HP apa yang lain, bisa komen di bawah. Thanks for watching, we'll see you in another video. Bye.